Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya? Iya. Siapa lo? Siapa ya? Oke, jumpa lagi dengan kita Holiday ya. Kita kedatangan tamu nih, tamu lama sebenarnya member kita nih, tapi dia lagi hijrah nih. Tamu mulu gue jadi tamu maksudnya. Oke, ini dengan kita lagi kedatangan bintang tamu ya, penyelam sombong. Penyelam sombong. Denny Firmansyah. Oke, kenapa gue bilang sombong? Karena men, dia ini lagi kerja di luar nih ya, kerja di luar, ya kan. Terus gue lihat nih ternyata bukannya tambah buluk ya. Jadi lu tuh kalau kerja di Indonesia biasanya lu tambah apa ya? Keling cuy. Tambah keling ya? Iya. Bukan keling ya, keling. Keling. Iya, kalau keling kan bercahaya tuh men. Nah, kemarin tuh Denny ini men ya, Denny ini pengalamannya tuh udah luar biasa. Kalau lo lihat di video sebelumnya dari kita, terutama video yang apa sih, ngolam ya? Ngolam. Kayak lupa bro. Ngobrol selam, ini kelamaan nggak bikin konten sih. Ngolam ya, ngobrol selam sama Denny. Itu kita di Juni Park waktu itu ngomongin tentang Zero to Hero dan ya. Zero to Hero. Nah sekarang nih Denny nih from hero to superhero men. Karena dia lompat cuy dari dive hero ya di Indonesia, kemudian dia terbang jauh ke negeri jauh di sana. Nanti kalau lu pengen tahu dia di mana ya, kita bakal gali dulu ya. Ngobrol santai lah. Ngobrol santai. Makan ya. roti nih. Ini kita di mana ya? Ini namanya Bins Mukhtar ya. Oh, Bins Mukhtar ya. Di Jatimakmur nih, mau hujan, jadi kita bumper dulu ya. Oke. Di situ ya. Guys, jadi penyelam sombong ini Denny Firmansyah ini sekarang lagi kerja di luar negeri, sebagai instruktur diving ya. Kalau lo pengen tahu langsung aja Den, gue pengen tanya Den, lo sekarang lagi kerja di mana? Ya, lagi kerja di mana? Terus ya ceritain lah sekilas tentang tempat lo dah, dan atau lo ngapain di sana. Silakan Den. Duh, gue sebenarnya nggak mau sombong. Cuman udah dibilang penyelam sombong ya udah terlanjur kan. Ya kan klub basket ada tuh Denny Sumargo nih, Denny Firmansyah nih. Ya, alhamdulillah sih setelah COVID kemarin ya. Iya. Alhamdulillah tiba-tiba gue keterima kerja di salah satu tempat yang ternama banget sih. Salah satu bucket list orang-orang Indonesia kalau menurut gue bilang sih. Pengen main ke sana. Seenggaknya pengen lihat itu negara, yaitu adalah Maldives ya, atau Maladewa. Kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya Maladewa ya. Itu ya, Maladewa tuh kan sering dibantai dan sama Indonesia bolanya dia. Oh gitu ya. Iya sih, gue lihat lapangan aja kayaknya satu pulau cuma ada satu lapangan tuh kayaknya, satu negara kayaknya. Susah banget. Jadi Maldives ini sebenarnya negara kepulauan ya. Nggak bisa dibilang kepulauan terbesar, tapi emang dia terdiri dari gugusan pulau atau atol bilangnya. Ya. Iya. Dan atolnya tuh ada banyak banget, dan gue bekerja di salah satu atol yang namanya Gaf Alif Atol. Gafu Alifu Atol. Tuh. Ya, cukup dia yang tahu dah. Gue iya, juga agak bisa ngetiknya gue. Ntar gue tulisin deh. Iya, jadi gue kerja alhamdulillah di salah satu resort bintang 5 di sana. Mau gue sebutin namanya nggak? Boleh ya. Namanya The Residence Maldives at Digura. Jadi nama pulaunya tuh Digura. Jadi dia punya dua facility. Yang pertama Valhumafusi, di Pulau Valhumafusi. Yang kedua adalah di Digura. Dan gue bekerja di Digurahnya ini. Digurahnya ya? Kayak gitu. Nah tadi sebelum kita mulai nih, belum mulai ngolam ini, katanya lu resort yang lu kerja ini adalah resort bintang 5 men? Iya, betul. Tapi bintang 5 yang papan bawah nih. Wah iya, bisa gue bilang emang papan bawah sih. Maksud gue di Maldives itu banyak banget resort
Dan kayak contohnya nih bintang-bintang 5 yang papan atas ya, kayak Four Seasons. Oh iya. The One and Only. Itu apa? Itu salah dua resort bintang 5 yang sering banget dikunjungin sama selebriti-selebriti dunia. Waduh. Kemarin kalau kalian tahu LeBron James. Waduh, LeBron James. Kemarin tuh main di Four Seasons dia. Yang pemain volley itu ya? Pemain basket. Oh, basket. Oh iya. Kalau Densu tahu, kalau Densu nih. Densu. Nah iya, jadi ya kebetulan gue ada di salah satu karena tempat atol gue pun lumayan jauh dari main islandnya. Di Pulau Male itu masih sekitar 1 jam naik pesawat terbang, jadi agak susah ya transportasinya di situ agak sulit untuk dicapai. Jadi itu yang membuat tempat gue bukan salah satu tempat tujuan yang paling diunggulkan, tempat resort yang paling diunggulkan di Maldives. Jadi kayak gitu sih menurut gue. Pesan yang terkandung adalah tempat lo ini tempat yang dikunjungi oleh orang-orang kaya lah ya. Iyalah. Bukan seperti kita ini lah ya. Kemarin gue sempat dapat kunjungan dari astronot NASA. Waduh. Iya, gue sempat diving sama doi juga. Jadi dia sebenarnya udah pernah ngelakuin yang namanya scuba diving karena pelatihan keluar angkasanya pun dengan scuba diving kan, kayak gitu. Oh gitu? Iya. Jadi apa sih namanya kalau kayak gitu simulasi? Simulasinya itu dilakuin dengan melakukan scuba diving, tapi dengan memakai full suit baju astronot. Itu yang dia lakuin. Nah, jadi dia habis baru turun bulan Mei kemarin dan dia memutuskan liburan ke resort gua dan diving sama gua langsung. Oke, gitu Den. Terus Den, maksud gua, ini ada minum dulu nih. Silakan Bang, langsung sini aja. Ini dibawa juga. Nampannya, oh gitu. Lo apa sih? Gua kopi nih, kopi tubruk. Oh, gue ini bener. Nah, terus Den, maksud gua, kok lu tiba-tiba ujuk di sana apa? Tiba-tiba lu ujuk di sana tuh. Ini gimana ya? Sorry bukan tukang kopi nih. Ya kalau lu tiba-tiba kejebak di sana men. Jadi apa sih yang membuat lu ya? Ini bukan how to get there. Jadi lu kenapa lu tiba-tiba pindah ke Maldives cuy? Sedangkan kan di Indonesia kan apa ya lumayan juga ya kayaknya ya kerjaan jadi dive instructor cuy. Kalau ini kan tadi seperti yang gue bilang tadi ini kan pekerjaan yang gue dapat setelah COVID ya. Jadi dunia internasional pun nih baru mulai bangkit lah saat itu. Nah di sini pun gue melihat Indonesia pada waktu itu belum terrecover. Oh, semuanya apa dunia pariwisatanya belum bangkit lah belum ya. bangkit ya. Belum bangkit di situ. Tapi ketika gue ada beberapa lowongan di Indonesia, gue malah nggak keterima. Waduh. Di situ. Jadi ada beberapa kali interview di beberapa resort di Indonesia dan gue ya belum waktunya kali gue kerja di Indonesia lagi. Dan akhirnya gue mikirin ya udahlah kenapa nggak gue coba di di luar negeri, dan kebetulan ada postingan di salah satu grup Facebook gitu. Oke. Ya udah gue coba, gue masukin CV gue. Ya udah tiba-tiba keterima aja. Gue juga nggak tahu. Mungkin jalannya emang ke situ. Oh gitu ya. Iya. Jadi lu nih nyebar CV atau lu ada yang mau mencari instruktur kemudian lu nge-apply langsung ke dia? Iya, kayak gitu. Jadi ya di postingan itu ada beberapa resort. Banyak sih sebenarnya. Maldives juga kayaknya baru mulai bangkit lagi dan dia banyak banget resort di sana yang lagi nyari instruktur diving. Oh gitu. Iya. Dan jadi di situ pun gue dapat 2-3 tawaran sebenarnya dari Maldives. Dan kebetulan yang ini gue ambil karena emang ya cuannya lebih gede. Oh gitu ya, cuannya fulus ya. Jujur-jujuran aja ya kan. Oke. Terus Dan yang gue denger ya, gue juga sebenarnya sering melihat sih postingan di kayak apa worldwide dive job lah segala macam kayak gitu. Banyak sih emang dari Maldives tuh apa yang lumayan paling banyak, kemudian Oman mungkin ya yang gue tahu. Nah itu Dan biasanya gue lihat mereka tuh cari cuy yang apa orang-orang Eropa atau orang-orang Australia. Enggak sih, biasanya sih Eropa kan atau Cina mungkin Den. Iya. Karena alasannya kenapa Eropa? Karena biasanya orang Eropa ini bisa lebih dari 2 bahasa cuy. Betul. Misalkan kayak orang Italia, dia bisa bahasa Itali, bisa bahasa Inggris, bahkan yang sekitarnya kayak Perancis atau Spanyol ya. Spanyol kan. Nah itu yang biasanya gue tahu, makanya gue juga nge-pair juga sih cuy kalau ditanya bisa bahasa apa 3 atau 4 bahasa gitu. Nah ini lu kan cuma bisa bahasa, lu juga 3 bahasa sih dia.
Jawa, Indonesia sama Jawa, Indonesia sama Inggris ya. Inggris ya. Nanti gimana nih? Maksud gue kenapa multi international language lu cuma satu lah ya, ibaratnya kan satu. Inggris kan, tapi kok lu keterima cuy. Nah itu salah satunya jadi pertanyaan besar buat gue juga sebenarnya. Oh nih. Jadi mungkin ya, gue nggak tahu kenapa, mungkin CV gue udah cukup buat membuktikan itu. Oh gitu ya. Kayak gitu aja sebenarnya. Dan gue sempat ngobrol sama manajer gue yang hire gue. Itu pun dia juga nggak ngasih jawaban yang gue mau sebenarnya. Cuman gue pengen nge-push, ya udahlah gue udah kerja di sini ini gitu loh. Oh gitu ya. Sebenarnya gitu. Emang sebenarnya sih yang paling dicari di sono itu berbahasa Inggris jelas ya kan. Inggris bahasa jelas, Spanyol dan Russian. Dan Russian ya. Oh iya. Itu berarti itu menunjukkan bahwasanya yang paling banyak dicari sama resort yang lo kerja di situ itu orang Spanyol sama orang Rusia tamunya. Gitu betul. ya. Orang kita nggak ada, orang Jakarta. Gue selama kerja di sana kurang lebih 5 bulan aja baru punya tamu diving Indonesia satu doang. Serius loh? Satu ada doang. Ada. Orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Tajir juga tuh orang. Gue nggak tahu. Kali aja dia nonton nih nanti ya. Gue kemarin sih udah ngasih tahu kalau gue dan teman-teman punya YouTube Holy Dive. Semoga dia nonton. Mantap. Terus men, jadi kan lu udah kesana ya, dan lu udah kerja selama 5 bulan. Iya. Kira-kira apa men, the things that make you fall in love lah, more than Indonesia lah kalau diving di sana? Ada nggak cuy? Ya kalau nggak ada bilang aja. Nah, pertanyaan lu begitu soalnya. Jadi kalau gue bilang ada nggak, sebenarnya apa ya? Kalau gue bilang ada sebenarnya karena di sana lebih banyak pelagic animalnya. Oh pelagic ya? Pelagic much easier to see them. Oh jadi kayak buat lu yang nggak tahu pelagic tuh hewan-hewan gede lah ya? Hewan gede lah. Di bawah air cuy? Kayak whale shark, manta ray, terus hiu-hiu yang kita agak susah ya, gue bilang ya, agak susah kita cari di Indonesia atau kita lihat di Indonesia. Di situ kita bisa lihat. Contohnya kayak apa? Bull shark ya? Tiger shark, treasure shark ya. Gitu. Kalau corals men? Kalau coral, nah ini nih, kenapa gue nggak bisa move on sebenarnya dari Indonesia. Waduh. Dan Indonesia tetap nomor 1 sih kalau gue bilang ya. Itu ya, camkan deh. tuh Indonesia. Kenapa? Ada salah satu alasan juga kenapa lo harus diving nih. Udah ada kan di YouTube kita sebelumnya. Benar. Jadi Indonesia itu koralnya, diversity-nya itu wow. Wow ya. Wow banget. Jadi antara komposisi antara hard coral, soft coral, sponge, apapun table coral itu semua ajib banget. Jadi lu bisa ngeliat warna-warni semua ada di Indonesia. Kalau lengkap banget. Kalau di Maldives, most of the dive sites itu hard corals. Hard coral ya. Iya, palingan lu bisa beberapa meter lu bisa ngelihat si anemon. Paling itu doang sih. Sisanya kalau kayak apa tuh? Si Ven itu aja jarang banget. Dan gua seketemunya si Ven, gua nyari yang namanya apa tuh? Pygmy seahorse. Sampai mata gua jereng nggak dapet tuh. Di sana. Jadi untuk binatang-binatang kecil ya kayak nudi gitu-gitu, wah itu susah banget. Susah banget. Dan nggak tahu ya, mungkin karena mindset gue di sono, ini di sini banyak binatang gede, jadi gue selalu ngeliatnya ke atas terus. Oke, benar. Kadang tiba-tiba eagle ray lewat, gitu. Misalkan gue lagi ngeliat nyari nudi, tiba-tiba ada gede bayangan manta lah lewat kayak gitu. Jadi gue lebih fokus ke blue aja sebenarnya daripada ke. Jadi intinya ya kalau secara overall Indonesia better lah ya dan Maldives, tapi kalau you are looking for pelagic atau big stuff, Maldives jadi salah satu destinasi. Satu destinasi yang mudah lah. Bahkan dive site-nya pun bisa diakses oleh para beginner juga di dunia diving kayak gitu. Oke Den, terus secara etos kerja men, maksud gua kan kalau di Indonesia nih lu udah ngerasain kerja di dive shop di Bali atau di liveaboard di Komodo ya, dan lu juga udah ngeliat lah yang kayak di Raja apa segala macam. Nah, maksud gue lu sebagai dive instructor di resort lu itu di Maldives itu gimana men? Kerja sebagai dive instructor itu kayak gimana cuy? Maksudnya berat atau enggak atau easy banget atau? Nah, ini salah satu advantage ya kerja di resort sebenarnya. Jadi di sana itu you're getting spoiled as
dive instructor, man. Wow. Ini spoil, dimanjain lo di situ. Yang pertama, karena mereka tahu kalau dive instructor ini dibayar mahal untuk ngebawa nyawa orang. Waduh. Kita dihargain untuk itu. Waduh, itu yang perlu bos-bos dive center sini ini cuy, try to considerate, more considerate about our job lah. Benar. Nah iya kayak gitu. Jadi kita pun dapat waktu istirahat yang cukup banget kalau menurut gue ya. Di sana pun gue cuman kerja maksimal 3 kali diving. Jadi maksimum tuh ya? Maksimum 3 kali diving. Jadi andaikan nanti ada... Tunggu, ini buat info aja, karena lo kalau di Indonesia, lo bisa di LOB itu lo bisa 4 kali dive, bahkan kalau lo di Tulamben gitu yang gampang-gampang bisa 5 kali dive. Betul banget. Waduh, terus saya lanjutin. Nah, jadi apa namanya? Gue cerita apa deh? Oh iya, jadi cuman 2 kali diving di pagi, sama 1 kali diving di afternoon. Lapar emang. Jadi 2 kali diving di pagi sama 1 kali diving di afternoon. Gitu aja. Andaikan nanti pun ada night dive, itu pun masih ada temen lo yang nggak dapat diving di afternoon. Jadi yang dikirim pun dia. Jadi gitu. Ibaratnya cuci tangan doang lah ya. Iya. Gampang gitu kan. Gampang. Terus ya istirahat itu cukup, lu kelar dari kantor pun jam 5:30. Habis itu udah lu nggak ada urusan apa-apa lagi. Oh gitu. Iya, cuma istirahat. Singkatnya lebih gampang lah ya, lebih dimanja Iya, lebih manja banget pokoknya di situ. Sana ya, kerja juga kita nggak perlu angkat-angkat tangki segala macam. Terus apa lagi ya? Emang kita harus ngisi ngisi tangki. Cuman itu pun alatnya udah paling mutakhir lah. Oh, jadi sistem komputerisasi kali. Iya, udah gampang lah. Pokoknya lu cuman tinggal mindahin tank, itu juga nggak jauh. Oh, gitu. Terus paling cuma nyiapin tank buat pagi, nanti udah ada bot krunya yang ngangkatin tuh di pagi hari. Oke, mantap men. Waduh, ini jadi bikin gua pengen lah, tapi enggak lah. Jauh tapi enggak lah. Nggak ada, udah lu bikin konten aja di sini. Oke, perwakilannya. Oke, terus Dan, maksud gua, nah kan tadi tuh lu kerja sebagai dive instructor yang lebih gampang lah ya di sana. Kemudian, terus secara ini cuy, secara living kayak lu makan lu gimana men? Maksudnya makan lo gimana, tidur lo gimana, terus kalau lo libur tuh di sana ngapain cuy? Nah, untuk makan ya, untuk hidup ya di sana, karena gue tinggal di resort. Jadi Maldives itu spesialisasinya resort, satu pulau satu resort, kayak gitu. Okay. Jadi emang bener-bener private island buat satu resort itu aja. Itu sih yang bikin Maldives ngejual banget ya, apalagi kalau lo, wah udah geledek aja. Udah lagi mau honeymoon. Nah ini cocok banget, tempat destinasi paling ajib sih kalau gue bilang. Terus, nah hidup di sana jadi makan udah ada staff kantin di sana. Oh, jadi lu makan di kantin nih? Makan di kantin, tidur dapat mes. Waduh. Kalau gue sekarang masih instruktur dan gue dapat shared accommodation. Jadi gue berdua satu kamar. Berdua ya. Nah, dan kamarnya juga lumayan luas sih, kamar mandi di dalam. Ini semua berdua sama orang apa gimana? Berdua sama orang. Jadi dua kasur gitu lah. Dua kasur ya. Dua kasur, terus dibedain sama skat gitu aja, sama ada lemari. Internet men? Nah itu internet, dari yang gue denger, internet di beberapa resort lainnya sih ada emang internet yang bagus, cuman di tempat gue agak so-so lah ya. Iya, udah cuman bisa buat chat WhatsApp lah, itu pun beberapa detik kemudian baru centang satu. Habis itu nunggu lagi baru centang 2. Oke. Itu karena itu the risk of kayak lu living di small island lah ya. Iya, isolated island. Iya. Terus kalau apa tadi pertanyaan lo satu lagi? Liburan ya? Iya, liburan. Kalau libur sih tidur lah. Tidur lah ya? Iya, palingan tidur. Terus kalau lo mau keliling pulau ya silakan. Kalau mau foto-foto, kalau gue sih libur. Cuman kadang-kadang gue diving aja kalau lagi libur. Oh gitu ya? Iya. Diving. Jadi sebagai instructor, advantage gue juga bisa, benefits gue salah satunya bisa ikut diving kalau lagi ada jadwal diving. Jadi gue bisa ikut naik kapal. Oke men. Lumayan jadi kayak lo digaji tapi duit lo nggak lari kemana-mana ya? Hampir nggak kemana-mana. Paling ke keluarga aja kalau udah punya keluarga kan. Oke, benar. Jadi lu tinggal kirim ke Bekasi ya? Betul. Oke, terus lu kan tadi bilang kayak lu dive instructor, kemudian lu being spoiled ya. Kayak lu enak lah kerja di sana, lu diperhitungkan lah segala macam. Nah, gue pengen tahu deh, maksudnya kalau lu
apa ya, kalau lu berkenan berapa sih Den yang lu bisa earn ya? Kira-kira aja, jangan dipatokin deh, maksudnya bisa earn lah. Biar jadi motivasi buat para dive pro di Indonesia yang mau kerja keluar cuy. Oke, average ya. Average-nya selama 5 bulan ini bisa gue bilang sekitar 1.500 lah. 1.500 ya? Dolar. Itu berapa tuh ya? 1.500 dolar berapa itu? 100 berapa sih? 20 ya? Oh 20 ya sebulan ya? 20 lebih. Coba hitung. 20 ya 20. Sekarang nih kebetulan rupiah lagi jatuh nih. Oh. Jadi orang-orang pada mikir apa-apa, gue sih seneng malah justru. Waduh. Dolar gue nilainya tinggi jadi. Oh gitu ya. Intinya lu digaji USD lah. USD. Gue digaji USD. Kemudian hitungannya kira-kira 1.500 itu udah tips men. 1.500 belum tips. Belum tips. Waduh, Iya. Gila banget nih. 1.500 belum tips. 22. 22 juta lah ya. Oke, wow. Dan lu duit lu nggak lu pakai buat makan, nggak lu pakai buat tinggal sih oke banget men. Tuh gila. Jadi lu itu jadi buat bahan perhitungan lu juga sih kalau lu pengen kerja di luar. Palingan abis tuh di sana kalau emang lu make internet, jelas sih pasti lu butuh banget internet di sana. Emang di sana internet agak mahal ya. Mahal ya? Mahal banget. Sebagai contoh lah, biasa paket yang gue beli tuh 350.000 lah. Berapa More or less itu cuma dapat 25 GB. Waduh. Itu biasanya gue beli 2 kali, jadi buat per bulan tuh sekitar 700.000 lah. Oke lah, lumayan masih bisa lah. Masih bisa lah dengan gaji seperti itu kan. Terus apa lagi ya? Sama apa yang mahal ya? Cuci baju. Cuci baju, laundry udah ada. Laundry ya. Free. Laundry kalau jadi taraf instruktur itu disetarakan dengan supervisor. Oke. Waduh, jadi supervisor ke atas itu udah dapat free laundry per minggu itu 7 setel. Oke. Iya. Jadi kalau lo mau masukin laundry pun bisa, tapi kalau andaikan lo nggak pengen baju pegang-pegang sama orang lain nih, ya lo ada laundry buat staff juga. Jadi lo bisa nyuci sendiri di situ. Oke. Terus Den, maksud gua kira-kira kan kalau lo bilang lo masih nggak mengerti kan kenapa dive resort lo di sana itu menerima lo kan, karena lo cuma bisa satu bahasa lah ya, maksudnya internasional ya. Nah, maksud gua kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sama dive pro lokal di Indonesia kalau mereka pengen kerja di luar, especially Maldives ya, karena lo di sana kan. Kira-kira apa aja men, the things they need to prepare lah before they go to Maldives? Yang pertama kalau gue mau jujur sih gue bilang koneksi sih. Koneksi ya? Iya. Koneksi. Andaikan nih misalkan ada temen gue nih kayak Jimen kemarin kan, beberapa waktu lalu sempat gue tawarin jadi asisten dive manager di sana. Dan gue ditolak cuy. Gue yang ditolak. Kayak gitu, itu cara lu ditolak sama Jimen kan? Iya, gue ditolak sama Jimen. Kalau lo, nah itu salah satunya koneksi. Kebetulan hubungan gue sama manajer gue pun baik, jadi gue pun bisa merekomendasikan orang kayak gitu. Oke gitu ya. Terus yang kedua sih yang jelas sih CV lo sih. CV ya. Iya, pengalaman kerja lo, lo udah kerja di mana aja, seperti apa kondisinya kayak gitu ya, dan yang jelas bahasa Inggris lo harus. Bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris ya harus wajib sih. Atau plus satu lagi kali ya yang kalau bisa plus bantu. satu lagi kalau lu bisa Spanyol aja udah cukup udah. Spanyol Prancis banyak nggak? banget. Prancis justru nggak. Oh gitu. Nggak. Kenapa cuy? Gue nggak tahu ya. Mungkin karena seperti yang sudah kita tahu, mereka nggak mau terlalu banyak mengeluarkan uang kali ya. Oh iya juga bisa. Jadi di sana tuh lebih banyak Spanyol, Europeannya tuh Spanyol, British, sama Rusia. Oke. Oh jadi Gitu. dia nggak banyak ya. Justru Rusian ya. Russian. Itu Russian kalau yang emang bener-bener tajir. Itu mereka sewa seaplane sendiri buat datang. Terus semua mereka maunya private. Oke. Kayak gitu. Jadi intinya kita masih ada kesempatan ini. Oh, masih banget. Masih Luas. Gue juga kebetulan punya 2 temen lokal, satu orang Manado, satu orang Bali. Tetanggaan kita resortnya. Oh gitu. Iya, dia di Kudu Mercure. Oh, oke. Ya. Kenapa ya mereka cari nerima orang Indonesia? Nah, kalau yang itu koneksi. Itu yang gue bilang tadi. Iya. Nah itu juga salah satu motivasi gue. Kenapa sih gue nggak bisa kalau mereka bisa gitu loh. Benar. Jadi gue lihat ini ya udahlah.
coba lempar ternyata keterima kayak gitu. Nah, jadi ini kita pengen lanjut ya. Tadi kan hujan tuh, jadi kita harus pindah lagi ke tempat yang adem, teduh. Itu dari hujan ya. Terus tadi intinya peluang gede banget ini ya. Peluang sih banget. terbuka lebar sih. Ya, terus lu harus punya koneksi, kemudian bahasa lu, dan pengalaman lu ya. Pengalaman lu dan bahasa kalau bisa lebih dari satu ya. Lebih dari satu lebih baik. Iya. Tapi sekarang juga banyak kok cara-cara buat belajar itu kan, belajar bahasa. Di mana tuh? Di aplikasi aja. Oh, di aplikasi ya. Di Duolingo ada tuh namanya. Duolingo. Ini Nah, itu lumayan juga. Ini jadi promosi aplikasi cuy. Kita kagak disponsorin ya. Kali aja. Nah gitu ya. Jadi paling nggak lu bisa bahasa Inggris atau lu kalau bisa Spanyol tadi dibilang karena banyak banget tamu dari Spanyol, apalagi kalau lu bisa bahasa Rusia cuy. Wih. Itu sih kenceng sih. Lu bisa jual kemampuan lo. Jual diri lo lebih mahal sih kalau gue bilang. Dan apa ya, dan sebenarnya juga tadi dibilang lu harus dive master pro. atau dive instructor nih? Dive pro, minimal dive pro lah. Ya, okay. Bisa dive master. Andai kan lu baru dive master, seenggaknya lu bisa belajar satu bahasa lagi lah. Oke. Kalau gue bilang satu bahasa lagi, jadi lu nggak perlu jadi instruktur dulu buat kerja di sono. Atau bahasa Maldives kali? Bahasa Maldives, gue sendiri aja gue belum bisa belajar selama di situ. Gue justru malah lebih belajar ke Spanyolnya. Oh gitu. Iya, karena banyak banget orang-orang Spanyol yang nggak bisa bahasa Inggris malah. Gue yang tahu Spanyol tuh mergullo. Gue nggak tahu. Oh, diving, immersion. Diving itu immersion, bro. Mergullo itu Brazil kayaknya. Ngasal ya. Oh, Portugis cuy. Iya. Nah, terus Den, maksud gue kan kalau sebagai orang luar, berarti kan lu pakai visa tadi kan? Visa. Lu resmi kan? Resmi. Dan yang ngajuin perusahaan cuy? Yang ngajuin perusahaan. Kita nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Itu kayaknya gue nggak bisa deh. Kayak di sini aja, jadi kalau lu pengen dapat kitas ya lu harus diajuin sama perusahaan kan. Nah terus berarti kalau orang luar nggak bisa freelance dong? Nah, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Oke. Karena lu terikat dengan satu perusahaan dan lu harus kerja di situ. Oke. Jadi lu semua visanya pas lu mau berangkat udah diurusin sama kantor? Masih pakai yang namanya tuh work permit gue. Oh gitu. Iya, jadi ketika berangkat gue masih pakai work permit dulu. Setelah 1 bulan di sana, visa kerja gue baru jadi. Oke. Oh gitu. Iya. Jadi tapi itu semua diurusin sama mereka kan? Semua diurusin sama mereka. Lu cuma tinggal store berkas doang aja. Waduh. Kayak paspor, terus SKCK? nggak berlaku SKCK. Paspor sama ini COVID malah apa? Surat vaksinasi. WHO certification itu ya? Iya, pokoknya surat COVID itulah pokoknya intinya. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Oke lah, jadi tadi sebenarnya tuh udah ini ya, udah hampir menjawab semua secara singkat ya tentang informasi kalau ya si Denny ini sebenarnya si penyelam sombong ini. Lu tadi bikin apa nih Den? Penyelam sombong ya. Jadi dia kerja di Maldives dan tadi udah di-share ya tentang informasi-informasi kerja di Maldives dan caranya ke sana gimana. Bahkan Denny udah mention tadi tuh sedikit tentang rata-rata penghasilan di Maldives ini. Betul. Oke, dan dia juga bilang kayak peluang masih terbuka lebar cuy. Peluang masih terbuka lebar kan? Bang, masih berbuka lebar banget buat orang Indonesia. Oke, ini Dan karena udah mau hujan deras Dan. Terus banget. Jadi kita closing aja lah. Ya, closing aja lah ya. Jadi thank you banget lu udah nonton. Semoga sama-sama sukses lah. Oke. Ini karena Dan diving di dalam negeri juga udah mulai bangkit. Pelan-pelan pelan-pelan udah mulai bangkit. Jadi ya lu tinggal milih aja pengen kerja di Indonesia atau kerja di luar. Atau bisa komentar lantar di Holidive. Siapa tahu Denny bisa jawab tentang cara kerja di Maldives kayak gimana ya. Betul. Bisa bantu-bantu kok, tenang aja. Nah, jangan lupa like dan share and subscribe channel kita Holidive Indonesia. Thank you banget Dan, sukses. Sama-sama bro. Besok dia pulang ke Maldives. Terbang lagi. Jadi dia cuma libur 2 minggu.
dan kemudian dia bakal libur lagi bulan Mei atau Juni tahun depan. Ya, pokoknya sekira-kira habis lebaran lah. Oke, thank you very much for watching us. Keep healthy and keep diving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy die.